Saudara-saudara sekalian, berikut akan dijelaskan tentang teori ketidakpastian, yaitu teori untuk mengolah data praktikum secara umum. Ketidakpastian atau kesalahan dari suatu pengukuran itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah ketidakpastian sistematik, yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh kesalahan membaca, kemudian kondisi dari alat yang digunakan. Kemudian ketidakpastian pengukuran itu bisa jadi ketidakpastian dari salah menaksir atau ketidakpastian dari pengaruh keadaan. Kemudian yang ketiga adalah ketidakpastian karena tindakan kita. Ketidakpastian itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah berdasarkan cara penyajian, kemudian yang kedua berdasarkan cara pengukuran. Nah, ketidakpastian berdasarkan cara penyajian itu akan dibagi menjadi dua, yaitu ketidakpastian absolut, kemudian yang kedua adalah ketidakpastian relatif. Sementara berdasarkan cara pengukuran itu ketidakpastian dibedakan menjadi dua, yaitu ketidakpastian pengukuran tunggal, kemudian yang kedua ketidakpastian untuk pengukuran yang berulang. Ketidakpastian berdasarkan cara penyajian atau penulisan itu yang pertama ketidakpastian absolut. Sebagai contoh misalnya seseorang mengukur dengan hasil X plus minus delta X atau ketidakpastiannya sama dengan 12,4 plus minus 0,2 mm. Nah, penyajian seperti ini itu dinamakan penyajian secara absolut. Yang maknanya adalah bahwa penyajian hasil pengukuran ini berkisar antara 12,4 dikurangi 0,2 sampai dengan 12,4 ditambah dengan 0,2. Sedangkan yang kedua adalah ketidakpastian relatif, yaitu ketidakpastian yang cara penyajiannya itu dengan persentase kesalahan. Jadi cara menuliskannya adalah X dalam kurung 1 plus minus delta X per X. Delta X per X ini nanti dinyatakan dalam persen. Jadi 0,2 per 12,4 dari hasil pengukuran di atas ini cara absolut. Kemudian dikalikan 100% ketemunya 1,6%. Maka hasilnya dituliskan 12,4 dalam kurung 1 plus minus 1,6% mm. Nah, penyajian semacam ini dinamakan penyajian secara absolut. Kemudian berdasarkan cara pengukuran, ada pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Pengukuran tunggal adalah pengukuran yang hanya dilakukan satu kali, maka nilai ketidakpastiannya itu apapun alat ukur yang dipakai diambil 20% NST atau nilai skala terkecil yang merupakan ketelitian dari alat ukur yang kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah pengukuran berulang. Ketidakpastiannya tidak boleh menggunakan 20% NST, tapi harus menggunakan standar deviasi. Contoh beberapa pengukuran tunggal, yaitu pengukuran yang hanya dilakukan satu kali, maka nilai ketidakpastiannya 20% dari nilai skala terkecil atau ketelitian dari alat ukur yang digunakan. Tabel ini menggambarkan beberapa contoh alat ukur, kemudian nilai NST-nya, kemudian ketidakpastiannya, dan contoh hasil pengukuran. Yang pertama mistar, NST-nya 1 mili, maka ketidakpastiannya 20% dari 1 mili, yaitu 0,2 mili. Ini contoh hasil pengukuran 12 plus minus 0,2 dalam kurung milimeter. Kemudian yang kedua jangka sorong, NST-nya 0,1 mili, maka ketidakpastiannya diambil 20% dari 0,1 mili, jadi 0,02 mm. Ini contoh hasil pengukuran, misalnya 5,6 plus minus 0,02 mm. Kemudian yang ketiga mikrometer scope, itu NST-nya 100 kali lipat dari mistar, yaitu 0,01 mili, maka ketidakpastiannya 20% dari 0,01 mili, yaitu 0,002 mm. Ini contoh hasil pengukuran 5,26 plus minus 0,002 mm. Jadi contoh pengukuran panjang ini, plus minus itu menggambarkan alat ukur yang dipakai. Kalau plus minusnya 0,2, alatnya pasti mistar.
Kalau plus minusnya 0,02 mili, maka alatnya pasti jangka sorong. Kalau plus minusnya 0,002 mm, maka alatnya pasti mikrometer stroke. Itu untuk alat ukur panjang. Kemudian massa. Neraca biasa atau triple beam balance itu nilai skala terkecil atau ketelitiannya 100 mg, maka ketidakpastiannya 20% kali 100 mg itu sama dengan 20 mg atau 0,02 gram. Ini contoh hasil pengukuran 14,6 plus minus 0,02 gram. Neraca teknis itu 2 kali lipat ketelitiannya, jadi NST-nya 50 mg, ketidakpastiannya 20%-nya jadi 0,01 gram. Ini contoh hasil 14,65 plus minus 0,01 gram. Termometer ada dua yang kita gunakan, yaitu termometer dengan NST 0,1 derajat dan 1 derajat. Yang NST 0,1 derajat, maka ketidakpastiannya 20%-nya 0,02 derajat. Ini contoh hasil pengukuran 87,4 plus minus 0,02 derajat Celcius. Yang NST 1 derajat, maka ketidakpastiannya 20%-nya 0,2 derajat Celcius. Ini contoh hasil pengukuran 87 plus minus 0,2 derajat Celcius. Gelas ukur itu NST-nya 1 cc atau 1 ml, maka ketidakpastiannya diambil 20%-nya, jadi 0,2 ml atau 0,2 cc. Ini contoh hasil pengukuran 54 plus minus 0,2 cc. Stopwatch kalau yang digital itu NST-nya 0,01 detik, sehingga ketidakpastiannya 20% kali 0,01 detik terlalu kecil, maka boleh diabaikan, dianggap 0. Tapi kalau stopwatch analog, maka ketidakpastiannya tetap dihitung karena NST-nya 0,1 detik, jadi ketidakpastiannya 20% kali 0,1 detik, jadi 0,02 detik. Pengukuran berulang. Pengukuran berulang adalah pengukuran yang dilakukan lebih dari 1 kali. Nah, maka cara pengolahan datanya tidak lagi menggunakan 20% NST, tapi menggunakan rumus-rumus statistik. Menurut statistik, kalau misalnya kita mengukur 5 kali pengulangan dengan hasil seperti tabel ini, misalnya pengukuran data ke-1 8,4, yang kedua 8,3, yang ketiga 8,7, yang keempat 8,4, yang kelima 8,5. Maka hasil-hasil ini itu dinamakan XI atau pengukuran yang ke I. Nah, sedangkan nomor urut data ini itu sama dengan jumlah data atau N. Nah, sedangkan kolom yang ketiga ini menggambarkan nilai dari hasil pengukuran yang ke I dikuadratkan atau XI kuadrat. 8,4 kuadrat ketemunya sekian. 8,3 kuadrat ketemu di kolom ketiga dan seterusnya. Nah, kalau kolom ketiga ini kita jumlahkan ke bawah, itu dinamakan sigma XI kuadrat. Nah, menurut statistik, dari data pengulangan ini, maka nilai terbaik adalah nilai rata-rata sampel. Jadi kalau nilai rata-rata sampel itu sama dengan jumlah dibagi dengan jumlah datanya. Nah, jadi hasilnya X rata-rata sama dengan 42,3, ini dari jumlah sigma XI, dibagi dengan N-nya 5, ketemunya 8,46. Nah, sedangkan standar deviasi itu persamaannya kalau di modul kita sama dengan rumus 8, itu sama dengan 1/N akar N kali sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dalam kurung kuadrat per N-1. N adalah jumlah data, kemudian sigma XI kuadrat itu artinya dikuadratkan dulu baru dijumlah, ini suku yang pertama. Kemudian suku yang kedua adalah dijumlah dulu baru dikuadratkan. Jadi yang ini dijumlah dulu, hasilnya dikuadratkan. Kalau ini dikuadratkan dulu masing-masing data, kemudian baru dikalikan dengan N jumlah datanya. Nah, kalau data-data dari tabel ini kita masukkan ke rumus 8, maka hasilnya adalah SX, standar deviasinya 1/N 1/5 akar N kali 5 kali 357,95 adalah sigma XI kuadrat, dikurangi sigma XI dalam kurung kuadrat, atau 42,3 dikuadratkan per N-1, N-nya 5, jadi hasilnya kalau kita hitung ketemu 0,07. Nah, sehingga hasil pengukurannya itu dituliskan X plus minus SX sama dengan 8,46 nilai terbaik rata-rata plus minus standar deviasi 0,02.
Nah, jadi itu cara pengolahan data kalau kita mengukur berulang. Nah, pengukuran berulang itu kalau diukur lebih dari 1 kali. Jadi kalau 2 kali pun juga sudah termasuk pengukuran berulang, sehingga harus dengan menggunakan persamaan standar deviasi ini. Nah, untuk mempercepat perhitungan, maka untuk menghitung standar deviasi itu perlu alat bantu kalkulator. Kalkulator macam-macam. Ini salah satu jenisnya adalah FX3800P Casio. Nah, intinya adalah cara menggunakan standar deviasi ini. Yang pertama, milih ke mode standar deviasi. Kemudian yang kedua, kosongkan memori. Kemudian yang ketiga adalah masukkan data-data ke salah satu tombol di kalkulator yang merupakan input datanya. Kemudian menghitung rata-rata itu dengan menekan shift 1. Itu di bawah tombol 1 itu ada extract, itu nilai rata-rata. Sedangkan standar deviasinya adalah dengan menekan shift 3. Itu yang di bawah tombolnya ini ada gambar seperti ini. Itu menunjukkan rumus standar deviasi. Nah, itu kalau di modul kita notasinya sama dengan SN-1. Nah, SN-1 adalah standar deviasi versi kalkulator, yaitu standar deviasi yang datanya banyak. Jadi rumus di kalkulator itu digunakan kalau datanya sekitar 50 ke atas. Tapi ketika kita praktikum itu datanya tidak pernah mengulang sampai puluhan kali, paling banyak 5 kali. Nah, sehingga rumus standar deviasinya agak berbeda sedikit dibandingkan dengan rumus standar deviasi kalkulator. Relasinya apa? Relasinya seperti ini. SN-1 ini adalah standar deviasi versi kalkulator, sedangkan SX itu sama dengan rumus 8 yang tadi dijelaskan di caption sebelumnya. Nah, sehingga relasinya itu sama dengan SX, standar deviasi rumus 8 diktat kita, sama dengan SN-1, rumus standar deviasi kalkulator, masih dibagi dengan akar N, di mana N adalah jumlah pengulangan datanya. Nah, jika dimasukkan ke persamaan ini, menggunakan program kalkulator standar deviasi, akan diperoleh hasil X plus minus SX sama dengan 8,46 plus minus 0,07. Jadi hasilnya persis sama dengan perhitungan dengan tabel sebelumnya tadi. Nah, ini jenis kalkulator yang lain, yaitu jenis kalkulator yang dot metric. Nah, intinya sama, yaitu yang pertama adalah mengosongkan memori, langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua masukkan data. Kemudian yang ketiga menghitung standar deviasinya. Nah, kalau jenis kalkulator ini dengan menekan shift 2, 1. Itu akan ketemu nilai rata-rata. Kemudian kalau menekan shift 2, 3 masih dibagi dengan akar N. Ini kan dibagi kurung buka, akar N kurung tutup, ketemunya 0,07. Nah, ketemunya sekian. Nah, jadi ini langkah-langkah kalau kita menggunakan jenis kalkulator yang dot metric. Nah, jenis kalkulator itu macam-macam. Jadi ada yang lebih canggih lagi dengan kalkulator yang saya tunjukkan di sini. Itu ada yang modelnya langsung dalam bentuk tabel. Nah, itu silahkan nanti di rumah saudara latihan sendiri dengan kalkulator yang Anda miliki. Nah, untuk menghitung data-data yang tadi sudah diberikan dalam contoh pada caption sebelumnya. Nah, menggunakan kalkulator yang Anda miliki, nanti kalau hasilnya sama berarti cara penggunaan kalkulatornya sudah betul. Tapi kalau misalnya masih salah, itu nanti boleh latihan lagi, bisa ditanyakan ke asisten atau ke dosen pengampu mata kuliah ini. Perambatan ketidakpastian. Apa maksudnya perambatan ketidakpastian? Yaitu ketika seseorang melakukan pengukuran, pasti ada nilai kesalahan atau ketidakpastiannya. Misalnya, kita mengukur 2 variabel, masing-masing variabel itu memberikan kontribusi kesalahan, maka kontribusi kesalahan dari masing-masing variabel ke nilai yang akan kita hitung atau kita ukur itu dinamakan perambatan ketidakpastian. Ada 3 macam bentuk ketidakpastian, perambatan ketidakpastian, yaitu bergantung dari cara pengukuran. Yang pertama adalah kalau semua variabelnya diukur 1 kali atau pengukuran tunggal. Kemudian yang kedua adalah semua variabel kalau diukur berulang. Kemudian yang ketiga adalah
pengukuran campuran, yaitu kalau ada dua variabel atau lebih, ada sebagian variabel yang diukur berulang, ada sebagian variabel yang diukur tunggal. Nah, itu dinamakan campuran. Nah, untuk semua variabel yang diukur tunggal, misalnya variabelnya ada dua, ada variabel X dan Y yang akan kita ukur, kemudian kita akan menentukan nilai Z, maka ketidakpastian dari Z itu berasal dari ketidakpastian dari besaran X dan ketidakpastian dari besaran Y. Artinya ketidakpastian X itu akan merambat ke nilai delta Z, dan ketidakpastian delta Z juga akan merambat ke delta Z. Nah, nilai ketidakpastian dari delta Z itu merupakan bentuk diferensial dari masing-masing variabel. Kalau variabelnya lebih dari satu, itu dinamakan diferensial parsial atau diferensial parsial. Kalau kita menghadapi satu variabel saja, misalnya Y sebagai fungsi X, maka variabelnya cuma satu X untuk menentukan Y. Tapi kalau misalnya Z ditentukan oleh variabel X dan Y, maka diferensialnya notasinya D yang ke belakang, yang dibaca do. Kalau dengan satu variabel saja dibaca D, tapi kalau dua variabel atau lebih, maka notasinya pakai D yang melengkung ke belakang, itu dinamakan do, diferensial parsial. Nah, delta Z itu sama dengan do Z per do X dikalikan delta X ditambah do Z per do Y kali delta Y. Nah, sementara nilai dari delta X dan delta Y ini karena masing-masing diukur tunggal, maka ketidakpastiannya adalah 20% dari NST atau nilai skala terkecil alat ukur yang dipakai. Nah, itu kalau semua variabel diukur tunggal. Sedangkan yang kedua, kalau semua variabel itu diukur berulang, baik X dan Y-nya masing-masing dilakukan pengukuran lebih dari satu kali. Di bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa kalau diukur beberapa kali atau pengukuran berulang, maka ketidakpastiannya notasinya bukan lagi delta tapi menjadi SX. Delta X menjadi SX, artinya dari standar deviasi. Variabel Y juga seperti itu, yaitu standar deviasi untuk variabel Y. Nah, sehingga ketidakpastian Z itu bentuknya seperti persamaan ini, yaitu akar do Z per do X kuadrat dikalikan SX kuadrat ditambah do Z per do Y kuadrat kali SY kuadrat. Apa bedanya dengan persamaan sebelumnya? Kalau di sini delta itu 20% NST, ini diganti dengan S standar deviasi dari variabel X. Di sini delta Y 20% NST karena pengukuran tunggal, di sini menjadi SY dari standar deviasi pengulangan dari pengukuran Y. Nah, karena di sini masing-masing kuadrat, ya, maka ini diakarkan supaya dimensinya sama dengan persamaan sebelumnya. Nah, itu kalau semua variabel diukur berulang. Nah, kemungkinan yang ketiga adalah kalau variabelnya campuran. Artinya ada sebagian variabel diukur tunggal, ada sebagian variabel yang diukur berulang. Nah, kalau datanya campuran, maka kita harus memahami tentang apa yang dinamakan tingkat kepercayaan terhadap data. Kalau variabel itu diukur tunggal, berarti kita tidak memiliki data lain. Maka menurut statistik, tingkat kepercayaan terhadap data itu 100%. Sementara kalau diulang, menurut statistik, maka tingkat kepercayaannya tidak lagi 100%, tetapi 68%. Nah, untuk menjadikan satu rumus, maka tingkat kepercayaan ini harus disamakan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan menurunkan tingkat kepercayaan yang 100% menjadi 68%, yaitu didekati dengan angka 2/3. Jadi 2/3 itu kira-kira 68%. Nah, sehingga SX-nya dari pengukuran X tunggal dari delta dikalikan 2/3, ya, itu menjadi senilai dengan nilai standar deviasi. Nah, sedangkan Y kan sudah diukur berulang, tingkat kepercayaannya sudah 68%. Nah, sehingga persamaannya menjadi seperti ini, yaitu SZ sama dengan akar panjang do Z per do X kuadrat
dikalikan 2/3 delta X kuadrat, 2/3 tadi untuk menyamakan tingkat kepercayaan terhadap data, ditambah du Z per du Y kuadrat, dikalikan SY kuadrat. Jadi kesimpulannya adalah yang dikalikan 2/3 itu adalah besaran yang diukur tunggal. Nah, sehingga kalau dibalik, X-nya ini diukur berulang, sementara Y-nya diukur tunggal, maka persamaan standar deviasi Z-nya adalah du Z per du X kuadrat kali SX kuadrat, ditambah du Z per du Y kuadrat, ini diganti menjadi 2/3 delta Y kuadrat. Nah, itu karena diukur tunggal. Contoh, misalnya akan diukur besaran X dan Y untuk menentukan nilai Z. Jadi artinya Z itu memiliki dua variabel, yaitu variabel X dan Y yang diukur. Maka persamaannya dituliskan Z sebagai fungsi X dan Y. Nah, persamaan yang menghubungkan antara X, Y, dan Z itu sama dengan Z X per Y. Ini persamaannya. Bayangkan saja, ini misalnya rapat massa, ya. Rapat massa itu sama dengan massa dibagi dengan volume. Jadi X-nya itu bayangkan sebagai massa, Y-nya itu sebagai volume. Z-nya itu sebagai rho atau rapat massa, perbandingan antara massa dengan volume. Misalnya besaran X diukur tunggal dengan hasil X sama dengan 24,2 plus minus 0,2. Sedangkan besaran Y diukur berulang dengan hasil Y sama dengan 6,21 plus minus 0,07. Jadi Y-nya ini diukur berulang, X-nya diukur tunggal. Karena ada yang tunggal dan berulang, maka persamaannya harus menggunakan persamaan campuran. Nah, kalau X yang tunggal diperoleh 0,02 berarti 20% dari NST. Sementara Y diukur berulang, hasilnya 0,07 itu diperoleh dari standar deviasi. Nah, dari data-data ini kita akan menghitung berapa nilai Z dan ketidakpastian dari Z. Nilai Z sesuai dengan persamaan fungsinya sama dengan X per Y, ya tinggal dihitung saja. X-nya 24,2, Y-nya sama dengan 6,21, ketemu 3,9. Ini adalah nilai dari Z yang akan kita hitung. Kemudian delta X 0,02 tadi dari 20% NST disamakan tingkat kepercayaan menjadi SX dikalikan 2/3 untuk menyamakan tingkat kepercayaan data dari 100% menjadi 68%, ketemunya 0,013. Sedangkan SY itu sudah tingkat kepercayaan data 68% karena berulang. Jadi nggak perlu lagi dikalikan dengan 2/3 karena ini dari standar deviasi. Nah, dari hitungan tadi dimasukkan ke persamaan campuran tadi. Ini hasil perhitungan diferensial parsialnya. Du Z per du X itu sama dengan 1 per Y. Silahkan nanti latihan mengingat kembali persamaan umum dari diferensial ya. Sama dengan 1 per 6,21 ketemunya 0,161. Kemudian diturunkan terhadap variabel yang kedua, du Z per du Y. Dari persamaan X per Y, itu diferensialnya kalau terhadap Y, yang menjadi min X per Y kuadrat. Hasilnya sama dengan min 24,2 per 6,21 kuadrat, hasilnya minus 0,628. Nah, baru dimasukkan ke persamaan campuran, ketidakpastian dari Z sama dengan akar panjang, du Z per du X kuadrat, kali 2/3 tadi untuk menyamakan tingkat kepercayaan terhadap data, dikalikan delta X kuadrat, ditambah du Z per du Y kuadrat kali SY kuadrat. SY-nya sudah diperoleh 0,07 dari data sebelumnya. Kemudian 2/3 kali delta X sudah dihitung, ketemunya 0,013. Kemudian du Z per du X ketemunya 0,161 dari sini. Kemudian du Z per du Y ketemunya min 0,628 masuk ke sini. Nah, masing-masing ini kita kuadratkan, ini minus dikuadratkan jadi plus, kemudian diakar. Hasilnya 0,04. Dari perhitungan ini, maka hasil akhirnya dituliskan Z plus minus SZ sama dengan 3,90 plus minus 0,04. Nah, itu cara menghitung kalau pengukuran dilakukan dengan campuran.
Nah, ketika kita menghitung dari hasil perhitungan, belum tentu angkanya itu bulat. Bisa jadi angkanya itu tidak bulat, banyak sekali angka dari hasil perhitungan menggunakan kalkulator secara langsung, maka kita perlu menyajikan dengan angka penting atau angka berarti. Pengertiannya adalah semua angka yang diketahui dengan pasti dan angka pertama yang diragukan. Jadi hanya sampai angka pertama saja, di belakang ini diabaikan. Bagaimana cara menentukan? Ada dua metode. Yang pertama adalah menggunakan rumus empirik, yaitu persamaannya bahwa angka berarti atau angka penting itu 1 minus log delta X per X. Delta X per X adalah ketidakpastian relatif, dinyatakan dalam persen. Nah, kalau hasil perhitungan ini kita nyatakan dalam persen diperoleh hasil sekitar 0,1%, maka angka pentingnya atau angka berartinya 4. Kalau sekitar 1%, maka angka berartinya 3. Kalau sekitar 10%, angka berartinya 2. Bagaimana praktek perhitungannya? Kita lihat contoh berikut. Contoh nomor 1, misalnya diperoleh perhitungan ketemu 152,478 plus minus 0,3522. Kita hitung dulu delta X per X itu sama dengan 0,3522 dibagi 152,478 kali 100%, ketemunya 0,23%. Nah, kalau 0,23% ini kita lihat di tabel, maka paling dekat 0,1%, sehingga kita bulatkan menjadi 4 angka penting atau 4 angka berarti. Nah, sehingga dari angka hasil perhitungan ini kita cukup membulatkan sampai angka yang keempat. Kita lihat 1 ini angka pertama, 5 angka kedua, 2 angka ketiga, 4 ini angka keempat. Jadi kita bulatkan sampai angka ini. Kalau di belakang 4 ini lebih dari 5, berarti dibulatkan naik ke atas. Tapi kalau kurang dari 5, maka dihilangkan. Nah, karena 7 lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 152,5. Kemudian ini juga kita bulatkan 1 desimal, ini juga 1 desimal. 5 lebih, ini dibulatkan menjadi 0,4. Contoh kedua kita lihat, 69,8572 plus minus 0,2417. Kita hitung dulu delta X per X-nya. Hasilnya 0,35%. Lihat di tabel, masih dekat dengan angka berartinya 4, maka ini dibulatkan menjadi 4 angka berarti, menjadi 69,86, karena di belakang 5 ini 7 lebih dari 5. Kemudian 2 desimal, ini juga ikut 2 desimal, menjadi 0,24, karena di belakang 4 angka 1 hilang. Nah, tapi ternyata saudara-saudara sekalian, hasil ini sebenarnya betul, tetapi masih kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena 0,35 itu sebenarnya sudah agak menyimpang jauh dari 0,1%. Jadi kesimpulannya, rumus empirik tadi ada batasnya, yaitu paling besar 30% ke atas dan 30% ke bawah. Jadi kalau 1% itu maksimum hanya 30%. Kalau 0,1% maksimum sampai 0,3%. Nah, di atas itu, maka kita harus menggunakan cara yang kedua, yaitu cara langsung. Nah, cara langsung ini, kita perlu perhatikan beberapa hal. Yang pertama, yang mempunyai angka berarti adalah angka pada hasil pengukuran atau hasil perhitungan, bukan pada angka ketidakpastian. Ketidakpastian itu yang di belakang. Ya. Kemudian dilihat angka pertama pada harga ketidakpastian, kemudian angka-angka di belakangnya diabaikan atau dihilangkan. Selanjutnya, keduanya disamakan jumlah angka desimal di belakang koma, baik pada nilai perhitungan maupun nilai ketidakpastiannya. Contoh seperti ini. Misalnya kita punya angka 152,478 plus minus 0,3522. Maka yang kita lihat adalah angka di belakang, angka pertamanya ini angka 3. Berarti angka 3 dibulatkan setengah lebih menjadi 0,4. Ini 1 desimal, maka di belakang juga kita potong menjadi 1 desimal saja, menjadi 152,5. 69,8575 plus minus 0,2417. Angka pertamanya adalah angka
2. Maka di belakang 2 ini dihilangkan semua, dibulatkan, kurang dari 5 berarti habis menjadi 0,2. Lah ini hanya 1 desimal, maka ke depan juga dibulatkan menjadi 1 desimal, menjadi 69,857 itu menjadi 9. Jadi hasilnya menjadi 69,9 plus minus 0,2. Kita lihat angka yang ketiga, 3,14159 plus minus 0,0276. Angka pertamanya adalah angka 2. 0 di depannya ini belum dihitung ya. Jadi angka 2 ini yang pertama, dibulatkan angka 7 lebih dari setengah ini menjadi 3. Jadi plus minusnya menjadi 0,03. Maka di depan juga kita bulatkan 2 digit atau 2 desimal. Jadi menjadi 3,14. 159-nya hilang. Dibulatkan. Kemudian yang keempat, 27,624 plus minus 1,278. Ini angka pertamanya adalah angka 1. Nah, sehingga di depan ini juga harus kita bulatkan sampai orde satuan. Jadi kalau 6 ini kan orde persepuluhan, kita hanya membulatkan sampai orde satuan. Jadi 7 menjadi 8. Maka hasilnya adalah 28 plus minus 1. Nah, dari angka ini 28 plus minus 1 kita perlu menyajikan dengan 1 atau 2 desimal. Maka boleh dituliskan 0,28 plus minus 0,01 kali 10 pangkat 2 boleh, atau 2,8 plus minus 0,1 kali 10-nya pangkat 1 boleh. Contoh berikut, 9687 plus minus 278. Angka pertama angka 2. Maka kita bulatkan menjadi 3. Ini menjadi orde ratusan, maka di belakang menjadi 300. Nah, maka di depan juga harus kita bulatkan sampai orde ratusan. Orde ratusannya adalah angka 6. Sehingga dibulatkan menjadi 9700 plus minus 300. Nah, maka hasil ini tadi disajikan dengan 1 atau 2 desimal. Maka salah satu cara penulisannya boleh 9,7 plus minus 0,3 kali 10 pangkat 3. Boleh juga ini menjadi 0,97 plus minus 0,03. Ini dikalikan 10 pangkat 4. Nah, kira-kira seperti itu cara pembulatan hasil perhitungan nanti yang kita lakukan ketika kita menghitung saat menghitung percobaan-percobaan tertentu. Jadi jangan dituliskan semua angka yang ada di hasil kalkulator, tetapi harus dibulatkan dengan angka penting saja. Ada 2 metode dari boleh menggunakan empirik, boleh menggunakan cara langsung. Saya kira itu yang bisa disampaikan yang terkait dengan teori ketidakpastian. Silahkan dicermati dan nanti diterapkan di dalam perhitungan ketika kita melakukan percobaan. Terima kasih atas perhatiannya.